يمشي على قدمه محمد رسول معروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج الرسل لله قاطبة محمد صادق الأنوار والأكرام محمد سبيل بزاقها بنور محمد طيب الأخلاق والسيام محمد رويا بالنور دينته محمد قد يزال نورا من الختام محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدل إنعام والهدام محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأول مقدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala wa hadiyatan ila tauhid nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa alihi wa ahli kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila jami'il ulama'illah wa awliya'illah wa inama kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin خصوصا شيخنا الطبري والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ فخر الدين الرازي والشيخ الشعري القرطبي والشيخ ابن كثير والشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ سليمان بن عمر الجمال والشيخ محمد الشاوي والشيخ محمد الشوكاني والشيخ شهاب الدين محمود الألوسي والشيخ نواوي والشيخ نواوي البندمي والشيخ مصطفى المروي والشيخ وليد بن عاشور والشيخ متولي الشعراوي والشيخ سيد الطنطاوي والشيخ وهب الزبيدي والشيخ محمد علي الشعبوني والشيخ قريشي وخصوصا إلى صاحب كتاب الإبريس الشيخ مصطفى بشري مصطفى رمضان
وإلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمين من حقوق علينا وإلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. Sakderenge kita lanjutaken kula badhe matur sedhik akad wingi niku apa tim-tim falak niku melakukan ru'yatul hilal lajeng hilal tidak terlihat sehingga malam niki Senin malam Selasa niki sampun masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi buat orang-orang yang memakai dalil teori wujudul hilal sampun kula bahas ini binjing lihat ini dinten Rebo. Nah, kita sing damel ru'yatul hilal binjing lihat ini dinten Kamis. Jadi karena kita tidak melihat hilal bagi yang menggunakan teori ru'yatul hilal, sehingga bulan Dzulqa'dah kemarin digenapkan menjadi 30, sehingga samande masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi riyadin kita sing damel ru'yatul hilal dinten Kamis, poso Arafah dinten Rebo, poso Tarwiyah dinten Selasa. Beda tempat sehingga riyad ini dinten Rebo, terus wukufe dinten Selasa, biji. Terus poso Arafah kapan? Nggih tumut mriki dinten Rebo sing riyo Kamis nggih, sing riyo Kamis lho wukufe Selasa rek. Nggih mboten napa-napa. Kanten napa namine poso Arafah niku tanggal 9 Dzulhijjah. Boten napa namine boten ngetutno wukuf teng mriko, Terus kita sing damel ru'yatul hilal lihat dinten Kamis, poso Arafah dinten Rebo, senajan wukuf nang Arafah nggih dinten Selasa. Keranten sakniki sampun tanggal 1 Dzulhijjah kula elingaken mbok menawi wonten sing kurban. Nggih, mbok menawi wonten sing kurban disunahkan mulai malam niki sampai Idul Adha niku mboten usah ngetok kuku, mboten usah nyukur brengos, mboten usah nyukur napa-napa blas. Sing kurban nggih, sing kurban. Terus sing kurban mulai sakniki senajan dinten Jumat. Bene menjenengan dinten Jumat sunah memotong kuku, tapi lek damel sing kurban niku tidak disunahkan untuk memotong kuku dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Mungkin mantun riyo kurban, mantun dipotong kambing ini atau sapi ini, baru jenengan potong kuku mboten napa-napa. Ini sekedar ngingetaken bahwa menawi insyaallah bisa setunggal kali wonten sing kurban niki. Kula yakin wonten sing kurban setunggal. Sing nomor kali niki kula kepengin ngajine mboten suwi-suwi. Kalau Indonesia Musa Argentina, kalau kemudian nggak sesuai ngaji ini, itu diluk mawon karo kula niku, tapi kok keterangannya kok jowo saayat iki, kalau tinggal kok ya cek jowo keterangan ini. Kalau azan biar, kalau teng musola, teng beda musola niku wonten ketetapan sang takbir, mari gak mari, lek azan biar. Kok enten kalau ngawas gawe ku ngoten. Terus keterangan dari mari kerjaan azan kan pun buyar. Nggih, buka niki yen saged mboten kula praktekaken teng mriki. Pun Indonesia Musa Argentina kapan maneh ningali Indonesia Musa Argentina. Pun kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 197. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Setengah mawon. Al-hajju tawi ibadah haji iku ashurun ing dalem pira-pira sasi maklumatun kang kinawruhan. Paman mongko sapane wong pamoto kang nglakoni kefarduan supaya sing man fihinna ing dalem syahrun al-hajja ing haji farafasa mongko ora ana jimat iku kena wala khusyuka lan ora ana fasik iku kena wala jidala lan ora ana bantahan iku kena fil haji ing dalem nglakoni haji. Wa ma ing apa taf'alu lamun nglakoni sapa sira kabeh min khairin saking luwih bagus ya'lamhu mengko pirsahu ing khair sapa Allah Gusti Allah. Wa tazawwadu lan sanguwa sira kabeh fa inna khairaz zati mongko seduhune luwih bagus-baguse sangu iku at-taqwa wedi marang Allah. Wattaquni lan dia sira kabeh ing ingsun ya ulil albabi he wong kang duweni akal. Awasanipun waktune ihram haji iku ana ing wulan tertentu yaiku Syawal, Dzulqa'dah lan sebagian saking Dzulhijjah. Sopo wong ingkang ihram haji dilarang keras jimat, maksiat lan para padu. Lan supaya padha ngakeh kebajikan apa bae kang sira lakoni dipirsani dening Allah Taala. Lan yen tindak haji supaya sangu sehingga ora dadi ketelatan, supaya ora dadi kangelan liyane. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Faman faradha fihinna al-hajja, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala, maka tidak boleh rafas, tidak boleh fasik dan tidak boleh bantah-bantahan di dalam haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu dan berbekallah fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni dan bertakwalah kepadaku ya ulil albab hai orang-orang yang berakal. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Ashhur itu adalah kata jamak dari syahrun. Jadi ashhurun ma'lumat, haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Pada ayat sebelumnya, ayat 196, kan itu Gusti Allah dawuh wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kan ayat ini Gusti Allah dawuh al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang dimaklumi. Dan oleh tafsir Al-Qurtubi dikatakan bayyana ikhtilafahuma fil waqti. Allah di ayat ini itu menjelaskan perbedaan antara haji dan umrah di dalam waktunya. Ini al-wa'atimul hajja wal umrata lillah. Saat ini al-hajju ashhurun ma'lumat. Ini Allah menjelaskan kepada kita tentang perbedaan waktu antara haji dan umrah. Fajami'u sanati waqtun lil ihrami bil umrati. Maka semua tahun, setiap waktu dalam satu tahun itu waktu ihram untuk umrah, wa waktu umrah dan waktu umrah. Jadi umrah itu bisa dilakukan setiap tahun. Wa amal hajju fayaqau fi sanati marratan. Sedangkan waktu haji itu hanya satu kali saja. Fala yakunu fi ghairi hadhil ashhuri, maka tidak ada
selain ini bulan, selain bulan yang tertentu ini, maklumat ini tidak bisa haji. Jadi haji itu hanya bulan-bulan tertentu saja yang sudah diketahui. Sementara umroh bisa dilakukan kapan saja waktunya, bebas. Nah, kapan waktu haji itu? Memiliki dijawab asyhurun ma'lumat, bulan yang sudah diketahui. Jadi Quran tidak menjelaskan secara detail bulannya nopo tidak. Tidak dijelaskan bulan al-hajju syahrun syawal, syahrun nopo tidak. Tapi asyhurun ma'lumat, bulan-bulan yang sudah diketahui. Makanya tiang-tiang sing sering ngomong kita kembali ke Quran dan hadis, niku mesti kangelan memaknai ayat niki. Sebab Allah tidak menjelaskan secara detail di ayat niki haji kapan. Tidak bisa tahu kalau kita tidak membuka keterangan dari ulama-ulama ahli tafsir. Jadi ngomong kita kembali ke Quran dan hadis, niku koyok-koyok terdengar api, tapi kangelan memaknai ayat-ayat Al-Quran, termasuk ini. Jadi jumhur ulama, niku berpendapat bahwasanya asyhurul ma'lumat niku adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan sebagian bulan Dzulhijjah. Jadi sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sampai tanggal 10 ini Rioyo. Itu jumhur ulama berpendapat seperti itu. Haji itu waktu ini Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi jumhur mengatakan di Syawal, Dzulqa'dah, sebagian bulan Dzulhijjah, Dan Gusti Allah dawuh mriki dengan kata maklumat, sesuatu yang sudah diketahui. Maklumat itu sesuatu yang sudah diketahui. Niki menunjukkan bahwasanya haji ini sudah sampun terangkan bahwasanya haji itu sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum Kanjeng Nabi wonten. Bahkan sebelum Kanjeng Nabi lahir, itu orang-orang Arab itu sudah melakukan haji. Tapi hajinya pun melenceng saking ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Terus haji niki ke zaman Nabi Ibrahim pun wonten. Zaman Nabi Ibrahim haji niki cuman generasi turun generasi sampun melenceng. Orang-orang musyrik Arab niku nggih haji tapi di sekitar Ka'bah banyak berhala. Mereka menyembah berhala tapi tetap tawaf. Mereka menyembah berhala tapi tetap sa'i. Sehingga turunlah Kanjeng Nabi untuk membenarkan haji itu kayak ini. Kanibuni wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji itu kayak ini. Itu karena haji orang-orang Arab itu sampun melenceng. Jadi sebelum Kanjeng Nabi lahir, bahkan ketika Kanjeng Nabi lahir itu dikenal dengan tahun gajah. Kanjeng Nabi lahir itu pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu Raja Abraha dari Yaman menyerang Ka'bah, menyerang Mekah, mau menghancurkan Ka'bah. Itu karena apa? Salah satunya adalah faktor ekonomi. Jadi kebiyen bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, niku orang-orang dari pelosok Arab, Jazirah Arab, bukan hanya Saudi Arabia, dari Jazirah Arab niku padha nglumpuk nang nggone Mekah. Haji. Walaupun dereng enten Kanjeng Nabi, wis haji tapi nggih hajine nggih ngoten niku mboten sesuai kali tuntunan Nabi Ibrahim dhisik. Mereka perlu berbondong-bondong nang Mekah haji dan motif utamanya berdagang. Makanya ini kudu billahi, karena orang-orang dulu itu berdagang. Nah, Raja Abraha niku iri. Dia seorang raja Yaman niku iri. Saben tahun Mekah itu mesti rame. Mobilisasi masyarakat, mobilisasi orang Arab niku padha merono kabeh. Sehingga banyak orang berkumpul di situ, sehingga ekonomi akhirnya berputar. Raja Abraha itu iri.
Akhirnya Raja Abraha membuat Ka'bah tandingan jenenge Al-Qulais. Niku gajah napa damel Ka'bah tandingan bentuke di kotak tapi nggih luwih apik bentuke, ndugi marmer, ndugi granit, dilapisi emas. Terus menghancurkan, rencananya akan menghancurkan Ka'bah. Rencananya akan menghancurkan Ka'bah. Tujuannya apa? Supaya wong-wong gak main Mekah maneh, gak haji nang Ka'bah, tapi haji nang Yaman, supaya ekonomi berputar nang niku. Tapi orang Arab tetap saja menghormati Ka'bah. Bukan kurun orang Arab, karena orang Arab sangat menghormati Ka'bah, walaupun pada saat itu Nabi dari lain, tapi sangat menghormati Ka'bah. Sehingga Raja Abraha bersama pasukannya rencananya menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah, tapi sia-sia sebab Allah tidak menghendaki hal itu. Akhirnya dikirimlah burung ababil untuk menyerang Raja Abraha dan pasukannya. Jadi dari dulu haji ini sampai wonten. Dari dulu sampai kan ashburul ma'lumat, bulan-bulannya sudah diketahui. Jadi ulama berpendapat, Syekh Masyhur itu Syawal Dzulqa'dah 10 malam pertama Dzulhijjah. Enten sing berpendapat semua bulan dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, ini dimaksud yang apa? Haji di bulan-bulan yang sudah dikenal, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu kalau sudah masuk bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, itu sudah bisa niat ihram untuk melakukan. Jadi orang-orang yang haji itu niatnya dalam bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Seperti kemarin si kloter-kloter awal terkait bulan Dzulqa'dah, berarti dia niat melakukan haji tamattu, umroh dhisik baru haji. Dia melakukan umroh dulu di bulan Dzulqa'dah. Sing jombang dua niki wau, enten sing berangkat kata Rahmatul Ummah berangkat niki wau. Sing Sidoarjo Rahmatul Ummah berangkat niki wau. Dia datang niku besok pun masuk bulan Dzulhijjah, dia haji tamattu di umroh dhisik di bulan Dzulhijjah. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau niat haji dilakukan sebelum waktu haji? Misalnya Ramadan, nangkono terus niat haji. Jumhur ulama mengatakan sah, tapi hukumnya makruh. Jadi niat haji dilakukan di luar waktu haji, jumhur ulama mengatakan sah, tapi makruh. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak sah. Jadi kalau orang ihram di luar bulan haji, misalnya bulan Ramadan atau bulan Sya'ban, maka ihramnya terhitung ihram umroh. Karena haji itu sudah ada waktunya, niat haji itu sudah ada waktunya. Lek wong niat haji di luar bulan haji, turunnya Imam Syafi'i, niku sebagaimana orang yang sholat sebelum waktunya. Misalnya sholat maghrib jam 5 sore, maka boten sah. Sholat maghrib teng mriki jam 5 sore, dulu waktu sholat maghrib kok wis sholat maghrib. Seperti itu juga haji, dulu waktu musim haji kok haji. Tapi lek jamaah Indonesia wonten sing niatnya di luar waktu haji tidak ada, karena memang baru berangkat itu bulan Dzulqa'dah. Jadi kalau jamaah haji Indonesia yang resmi, reguler ataupun plus sing resmi pemerintah, itu pasti melakukan niat haji di dalam Ashhurul Ma'lumat, yaitu di dalam bulan haji. Nah, Ashhurul Ma'lumat itu adalah mikot zamani. Terkait tafsir As-Syafi'i dikatakan annal hajju lahu miqatani makaniyun wa zamaniyun. Satemene haji itu ada dua mikot zaman dan mikot makan. Mikot zaman jadi ket awal Syawal sampai sebagian Dzulhijjah, sampai 10 Dzulhijjah.
Itu mikot zaman. Nah, mikot makan itu ada 5 tempat. Hiji Dzul Hulaifah, utawa terkenal dengan sebutan Bir Ali. Itu bagi orang-orang yang dari Madinah, niku mikotnya teng Dzul Hulaifah utawa Bir Ali. Sing nate umroh, sing nate haji, nggih, niku lek Madinah dhisik, niku mikote teng mriku, mikote teng mriku. Teng Dzul Hulaifah utawa yang terkenal dengan Bir Ali. Wonten mikot jenenge Jufah. Jufah niku mikot dari arah barat Mekah, yaitu Mesir, Palestina, Suriah, Jordania. Niku mikotnya itu dari daerah bernama Jufah. Wonten mikot Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu dugi kidul, dugi Riyadh, dugi Dubai, dugi Yaman. Niku mikotnya itu di Qarnul Manazil. Enten maneh mikot jenenge Yalamlam, niku dari timur, contoh Indonesia, Malaysia, Pakistan, niku mikot niku dugi Yalamlam. Terus terakhir enten mikot jenenge Ratu Irkin, itu mikot dari tanah Irak, niku dari timur laut Irak, dari timur laut Mekah, niku mikotnya Ratu Irkin. Nah, kenapa kalau ceritakan sedetail niki? Ini yang menjadi permasalahan ketika orang gelombang 2 haji. Orang gelombang 2 haji, yaitu orang yang jamaah Indonesia yang gelombang 2, itu mendarat nanggoni Jeddah, mendarat nang Jeddah. Padahal Jeddah ini sudah melewati tanah haram. Tidak sebagian ulama itu berpendapat tidak boleh mikot niat nanggone bandara Jeddah, tidak boleh. Sebab mikot niat, mikot makan itu sudah ditentukan nama 5 dulu, Hulaifah, Yalamlam, Jufah, terus nopo Qarnul Manazil, itu sudah ditentukan. Jadi kalau di luar tempat itu boten saged mikot niat tanggone bandara Jeddah, boten saged. Makanya biyen nggih jenengan sing nate haji sing gelombang 2 niku ketika pesawat mau mendarat, niku kalau sudah mau melewati Yalamlam 15 menit 20 menit sebelum mendarat, niku kita ini informasi kalau pesawat akan memasuki tanah haram, ayo ganti ihram guys sing lanang. Utawa sing wedok, ayo sekarang niat ihram. Niat umroh, niat haji, niat umroh, karena sudah akan memasuki tanah haram. Jadi ambil mikotnya itu ketika tandukur pesawat. Nah, samangke mulai tahun kemarin itu ada perubahan ketentuan lagi. Jadi mulai tahun kemarin sing gelombang 2 niku nang Sukolilo wis gawe ihram. Termasuk sak niki. Iki jenengan sing napa perlu saya sampaikan niki, perlu saya sampaikan sebab napa niki penting. Lek dugi Sukolilo wis gawe ihram. Sukolilo kok suwe cik bagi living cost warna perjalanan Juanda antri imigrasi numpak pesawat niku ndamel kene di atas 15 jam. Kan Sukolilo sampai pendaratan Jeddah. Nah, niku sing repot niki jenengan lek haji mening napa lek saged lek ditakdir Allah haji terus gelombang kedua sampai eling-eling niki. Sampai eling-eling niki. Sing repot napa? Sing repot itu menjaga sucinya. Kayak kok napa meneh nang ndukur pesawat, toilete cuwi kaya ngono, banyune gak ono. Lek wong suci gawe banyu mesti nang iso nyecembeng. Wis, kula iki mboten tiyang sing was-was, tapi kula lek ndelok nang pesawat kaya ngono, kula yakin hakul yakin gak ngarep iso suci pakaian kula. Napa meneh gawe kain ihram. Jadi lek gelombang 2 niki jenengan ngono badhe haji gelombang 2. Niku jenengan kudu gawe
kudu nggawa kain ihram cadangan. Tapi sing wedok kudu damel kudu sedia pakaian dalam dan pakaian luar sing didamel niku cadangan sing iso ganti nanggone bandaran kita. Kudu ganti sebab potensi pakaian tidak suci ini sangat besar dari senandukor pesawat. Kecuali jenengan saged ngempet mboten nang toilet sama sekali di atas pesawat. Tapi nang pesawat sakmu wis suwe hampir 10 jam insyaallah nang dhuwur pesawat. Jadi itu yang harus dilakukan oleh jamaah haji yang gelombang 2. Orang-orang lek ngentengno nanggone pesawat wis angel suci mesti wis niku lah mesti kecipratan dan lain sebagainya lah. Lek pakaian najis digawe tawaf padahal syarat tawaf itu koyok sholat pakaian kudu suci, pakaian kudu suci. Sehingga orang-orang yang gelombang 2 menurut kula harus menyiapkan pakaian ganti untuk melakukan ganti di bandara atau sejenisnya. Disujai sik awak-awake macawi sing boten sempurna kaya ngoten. Pun niku bagi gelombang 2. Gelombang 1 tasih relatif aman sebab mendarati teng Madinah. Boten langsung tawaf. Lanjutannya ayat faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji. Faman farada fihi al-hajja, maka barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. Ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud farada di ayat ini. Dikatakan fardul haji al-ihlalu atau dia. Jadi paman farada sing dimaksud farada teng mriki adalah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itu adalah talbiyah. Tapi menurut ulama yang lain talbiyah itu bukan termasuk rukun haji. Jadi sing dimaksud paman farada fihinna, paman farada teng ayat iki adalah ihram. Jadi wong lek wis niat ihram haji berarti sudah paman farada. Jadi wis farada, wis niat ihram haji. Nah, lek tenggone tafsir Al-Qurtubi digelombalkan seperti ini. Ay al-zaman nafsahu bisyuru'i fihi. Orang-orang yang menetapkan orang-orang yang menetapkan dirinya untuk melakukan haji. Yaitu napa? Diniyati qasdan baminan. Dengan niat disembunyikan nang ati, niat nanggone ati wong tahu. Aku niat haji. Iku nanggone ati. Mantun niku bil ihrami fi'lan tahiran. Dengan menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram ini dilakukan secara nyata, maksudnya ketok. Orang menggunakan pakaian ihram, ketok wong iki kabeh haji, menggunakan pakaian ihram. Wa bitalbiyati nutqan masmu'an, dan mengucapkan talbiyah dengan ucapan yang bisa didengar. Jadi sunnahnya talbiyah, sunnahnya karena menurut Imam Syafi'i itu talbiyah itu bukan bagian dari rukun. Itu ketika dibaca lek sampun niat ihram haji. Jadi lek kabeh ngeterno labbaik Allahumma labbaik sajane dereng. Kaya wong gawe berangkat upacara pemberangkatan terus diwaca labbaik Allahumma labbaik. Ini sajane dereng. Tapi di apa-apa cek tambah murang sawu cek tambah sabdu. Akhirnya wakil wong nangis terus ngoten. Karena sajane belum disunahkan. Baru disunahkan lek wis ihram terus menuju haji atau menuju umroh. Niku sepanjang perjalanan baru disunahkan untuk mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, itu baru disunahkan seperti itu. Pun. Nah, lek wis orang niku wis ihram, wis niat haji, wis ihram haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala, maka tidak boleh rafas, tidak boleh berbuat fasik, dan tidak boleh bantah-bantahan di dalam haji.
Nah, teluk larangan niki dilalah yang paling gede coba ketika haji. Jadi 3 larangan niki dilalah pas wayah haji coba yang paling gede. Ngeten iki alhamdulillah kula sampun haji dados saged nyritakaken. Kami ini napa rofas. Jadi 3 larangan ini tidak boleh dilakukan ketika sudah melakukan ihram haji. Rofas itu napa? Ar-rofasu menurut jumhur ulama al-jima'u, jima' kumpul karo bojo. Niku mboten angsal ketika sudah ihram. Ketika sudah ihram niat haji niku gak oleh kumpul karo bojo. Nek haji sampai tawaf ifadah baru oleh masa mari tawaf ifadah baru angsal kumpul karo bojo. Menurut ijma' ulama, sesungguhnya fala jima'a li annahu yafsadu. Karena sesungguhnya jima itu sesungguhnya bisa merusak haji. Wa ajma'a ulama ala anna jima'a qabla wuqufi bi Arafah mufsidun bil haji. Pokoknya wong sing jima kumpul karo bojone sebelum wukuf nang Arafah, maka hajinya rusak, boten sah. Maka wa alaihi hajjun qabilun wal haji, maka dia diwajibkan untuk mengkodok hajinya tahun depan dan menyembelih hewan. Jadi boten nangsal jima. Bahkan tidak hanya jima, rofas itu tidak hanya jima. Kembali dikatakan semua hal sebelum jima. Jadi misalnya pemanasan atau ambung-ambungan mesra-mesraan ambek bojo niku wis gak ihram mboten nangsal. Jangankan jima mesra-mesraan saja, pegangan tangan sing menimbulkan syahwat ambung-ambungan dan lain sebagainya. Bahkan pemriki dikatakan arrofasu kalimatun jami'atun lima yuhidu arrojul min ahlihi. Rofas itu adalah kalimat yang mengumpulkan yang mana menginginkan seorang suami kepada istrinya. Iku ngomong sing mancing bojone atau mancing pokok ngoten niku lah. Sing mancing omongan sing mancing yang menjurus kepada jima. Niku termasuk bagian dari rofas. Mungkin yang tercintanya mosok berbus ngoten niku. Kalau saya ingin nanti cerita, jangan atas ini. Manten lawas, ini kulit haji bareng bojo, ini utawa umroh bareng bojo ini kulit manten anyar nengok. Pulau biar dikandani, ketika pulau umroh pertama ini pulau yang buatan ambek bojo, dikandani ambek wong sing umroh ambek bojo ini. Kalau sampai kok gak umroh ambek bojo sampean, sampai nek umroh ambek bojo sampean, masuk manten lawas koyok manten anyar. Mau sih barang kulo haji kulo butekno dhewe haji kulo niku dados ketua rombongan niku ketua kulo dan itu benar-benar terjadi. Hanya budone haji niku gimana rofas fala rofasa wala fusuqa wala jibal. Bojo iku nang omahe gak ketok ayu, lek nang kono niku ketok ayu kudu ngumpuli ya. Niku sing sampean sing nate haji nate umroh mbek bojo. Sampeyan ngono napa mboten? Sampeyan kula niki pun survei sakake. Kula pun survei. Karena kula niki dados ketua rombongan. Dadi kula niku semangat. Kula biyen dikandani ngono mboten percaya barang-barang haji temen mbek bojo ya to. Lah ya bojo nang omah gak ketok ayu kok nang kene ketok ayu kudu ngumpuli ya. Niku sampeyan sing umroh ambek bojo sing haji ambek bojo, insyaallah ngrasakno hal yang sama kaya kula. Sebab si koyo ngoten mboten kula tok. Kula niku dadi ketua rombongan, biyen niku ketika kula haji 2015 itu sudah dipisah antara kamar laki-laki dengan kamar perempuan. Mboten nangsal. Biyen tahun awal-awal 2000 tahun 90 niku ceritane niku
satu kamar itu beberapa pasang, sehingga akhirnya tuku tampar, tuku tali ditutupi. Niku sing haji tahun lawas insyaallah ngalami koyo ngoten. Ditutupi kain ihram, dadi gawe nggawa tampar, nggawa palu, nggawa paku, ditutupi antara tembok sampai tembok cek gak ketok. Gak ketok tapi ya krungu sih. Seperti itu dulu haji itu seperti itu. Saat ini bukan. Kebijakan hotel, ya, hampir semua hotel yang saya tahu, 2015 saya seperti itu. Lanang niku kamare dhewe, wedok kamare dhewe. Karena lanang kamare dhewe, wedok kamare dhewe. Terus jare arek-arek sing durung tau merono, mosok ngoten niku nggih kober. Mosok 40 dino gak kumpul plus karo bojo. Jadi saya niku akhirnya tahu, dia awal-awal nih kebijakan 5 dino pisan. Jadi hari pertama ini, karena satu kamar itu orang 5. Jadi hari pertama iki, hari kedua iki, hari ketiga iki. Barang suwe-suwe, agak akhirnya sing kepingin wis ngomong nyawan kamare. Kalau bukan cerita satu, Jadi akhirnya itu saya tahu. Karena saya itu adalah orang termuda, jamaah termuda. Kalau haji masih umur 30, lah ya sisi hati-hati tentang umur 30. Jamaah ini umur 50 punju, umur 20. Ini kalau kasih sering bak untuk jalan kamar bang dek bojoku. Umur 10 nih loh kasih buka balik jalan kamar. Jadi saya itu tahu intensitas orang-orang itu sampai berikutnya piro plus orang. Ini dulu jalan kamar, dulu jalan kamar. Yang budaya ini makhluk asal. Jadi budaya seperti itu. Jadi memang seperti itu. Maka jenengan masing durung tahu rono, utawa rono gak ada bojo sampean, rono mesti dewi. Umroh sing lanang umroh dewi, mengki sing umroh wedok dewi. Cobaan umroh bareng bojomu. Engko lagi, oh iya ternyata bener omongan iki strategis. Seperti itu memang. Jadi manten lawas, lek haji, lek umroh, bareng wong loro, itu koyok manten anyar, sama bukti nom itu. Belum lanjutannya ayat, wala fusyuko. Maksudnya adalah semua kemaksiatan, yakni jami'ul ma'asyi kulluha. Semua kemaksiatan, jadi tidak boleh berbuat fasik, itu adalah tidak berbuat semua kemaksiatan. Enten juga yang berpendapat Imam Al-Dhahak yang memiliki al-fusyuku at-tanabuzu bil alqab. At-tanabuzu bil alqab, memanggil orang dengan celaan, dengan panggilan-panggilan yang jelek. Baik nanggone Quran itu jelek, nanggone maghrib itu biasa diwaca wala tanabuzu bil alqab. Itu bagian dari fusyuk. Jadi memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang jelek. Itu tanah baju bil alqab. Memanggil orang dengan panggilan-panggilan jelek itu bukan yang salah. Ada juga yang berpendapat fusyuk itu adalah asibab. Asibab itu adalah mencela. Dilokno wong, itu bagian dari fusyuk. Cuman menurut pendapat yang masyhur, gini wong semua maksiat. Jadi tidak boleh ketika sudah memakai ihram haji wis gak oleh nglakoni maksiat napa mawon. Bahkan kalau dipeseni ambek abah kula ketika keluar haji, lek ndelok wong sing aneh, ojo sampai keucap masih yang kerentek hati. Jadi ketika haji dan rukun dan ihram kan ke tanggal 8 dipun berangkat. Niku yo nopo carane jogo kelakuan, jogo ucapan, jogo ati. Niku ya apa carane mboten maksiat sama sekali. Wala kusyuk. Niku sing kudu dingerteni niku. Jadi haji mabrur, ya mungkin lanjutannya ayat mon. Jadi ketika kula wukuf teng Arafah, niku kula mikir, lah yo sampun awak dhewe mulih teko haji, iso nerapno koyo ngene, jogo lisan, jogo tindakan, jogo hati. Yang iki sing jenenge haji mabrur. Yo betapa mulianya orang niku lek saged menjalankan ketika seperti halnya dia menggunakan ihram haji, menjauhi larangan-larangannya, berbuat kebaikan
itu diterapno ketika mulai haji luar biasa pun wala fusuqa wala jidala fil haji. Oh kencing iki enten jadi sing kula maksud. Maka Kanjeng Nabi dawuh man hajja malam yaqus walam yaqsuk raja'a kayaumi walatuhu ummu. Sapa wong sing berangkat haji terus ketika dia haji tidak rofas, tidak fusuk. Rofas niku mang koyo niku mang, tidak fusuk, tidak berbuat maksiat, maka dia kembali seperti hari dilahirkan ibunya. Jadi bersih saking busuk. Maka sampai-sampai Kanjeng Nabi jauh, sak liyane niku wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak lain dan tidak bukan balasannya kecuali surga. Jadi makanya orang-orang ahli fikih memiliki tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa qala al-fuqaha al-hajju mabrur huwa alladzi lam yusallallahu ta'ala fihi afna'a adaihi. Haji mabrur itu adalah haji yang mana dia tidak bermaksiat kepada Allah ketika haji. Jadi ketika damel ihram haji, wis ihram haji niku njogo atine, njogo tindakane, njogo ucapane selama dia menggunakan pakaian ihram, berarti itu sudah haji mabrur. Walaupun enten sing berpendapat memiliki dikatakan waqala al-Farrokh, menurut Imam al-Farrokh al-hajjul mabrur huwa alladzi lam yusallallahu subhanahu wa ta'ala ba'dahu. Kan orang-orang itu mungkin sing ditambal niku niki wis berubah, tingkahnya berubah. Menurut ini benar. Tapi menurut Imam Al-Qurtubi al-hajjul mabrur huwa alladzi lam yusallallahu subhanahu fihi la taqam. Jadi ketika menggunakan ihram haji iso jogo tindakane, iso jogo tidak rofas, tidak fusuk, tidak jidal ketika haji, maka itu sudah termasuk haji mabrur. Seperti itu. Wa majidara fil haji, dan tidak berbantah-bantahan di dalam haji. Ini kita termasuk kodaannya haji. Kodaannya jadi tiga niki. Rofas niku mang. Kalau nggih matane ningali wong wedok sing ayu-ayu niku nggih termasuk rofas, karena wong dari berbagai negara penjuru dunia. Niku ketok wong Turki, ketok wong Kazakhstan, kan dia ayune, kok gantenge. Itu termasuk bagian dari rofas. Usuk wala fusuko, nggih ningali wong sing misale ireng-ireng terus ngomong, "Lah yo wong kok cek ireng iki koyo ngono." Itu sudah termasuk fusuk. Wala jidala, bantah-bantahan, ini sering terjadi. Nek karo bojone niku nggih sumering, iki cukup. Kula nggih ngrasakno banget betapa kula kali bojo sering tukaran, les tukaran, masyaallah, kudu iling. Niki sing jenengan kula kan haji nggih, haji karo bojo niki sering terjadi cekcok antar pasangan suami istri. Itu cukup kode ketika haji seperti itu, enten-entenan atau apapun itu bentuknya, atau lega kalau bojone kalau kanca sakamar, itu sering terjadi seperti itu. Bahkan ada kabilia di depan saya, ini kamarin ngarep kula, niku gak wau, akhirnya dia niku karena dia masih masak piambak ten Mekah niku tasih angsal manggeng pisan, sehingga akhirnya makannya yang 2 kali itu kita masak. Niku gara-gara njaluk bumbu gak ngomong. Sebenarnya sepele, ngomong joko kirangan lombok, kirangan nopo. Joko di ala kadarnya. Niku jadi gak waru sak kamar. Sehingga terjadi tukaran sak kamar gak waru. Niku terjadi ketika pulau, boten rombongan pulau. Tapi di gara-gara joko bumbu sing sakjane boten sepiro kata wong nek namung njupuk titik kirangan berambang nopo kirangan nopo njupuk titik tapi tidak tukaran. Jadi jidal bantah-bantahan tukaran itu bisa terjadi antar sesama pasangan suami istri, bisa terjadi sesama teman sekamar, bisa terjadi juga ketika melakukan tawaf atau sa'i.
Misalnya sikil kelindes kursi roda utawa kaicak sikile wong terus ngamuk-ngamuk. Seperti itu sering terjadi. Seperti itu sering terjadi. Ngaji muskilat. Maka itu diketahui. Misalnya jenengan nopo namanya dicak, ya wis gak usah ngamuk-ngamuk. Gak usah ngamuk-ngamuk. Diselondol, didorong, ini sebetulnya usah ngamuk-ngamuk. Sebab menggunakan ihram. La rofasa bukan oleh lajidara, tidak boleh jidal, tidak boleh tukaran nanggoni ketika haji, tak boleh bantah-bantahan. Saat ini haji dari berbagai daerah. Jadi wong Indonesia saja, ketemu sesama Indonesia saja, kita yang Jawa ketemu dengan orang Medan, ketemu dengan orang Batak, ini saja wis sudah beda suku, beda suku ini kan sudah beda watak. Ini bisa bertengkar pada podo-podo Indonesia. Ini semua negara di seluruh dunia. Lanjutannya ayat, lanjutannya ayat prinsip. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Maksudnya apa? Kalau tafsir Al-Qurtubi dikatakan Annallaha yujazikum ala a'malikum. Sesungguhnya Allah itu akan membalas semua amal-amalmu. Dengan ketika haji tidak rofas, menahan diri dari rofas. Jadi kepingin delok bojo kok ketok ayu, kok ketok iki aku ihram, menahan karofas, gak fusuk, ditoto temen atine, tindakane, ucapane, terus juga tidak jidal, tidak berbantah-bantahan walaupun dilarani misalnya. Lah kalau kita melakukan 3 hal itu, Allah akan membalas amal-amal kita. Wa tazawwadu, dan berbekallah. Ini adalah perintah untuk mempersiapkan bekal. Jadi ini adalah peneliti dikatakan amrun bittikhadizati. Ini adalah perintah untuk mempersiapkan bekal, untuk mempersiapkan sangu. Jadi ayat niki, ya. Wa nazarat al-ayatu fi tarifatin minal aradi kanat taji'ah ilal haji bila zatin. Ayat ini turun karena ada sekelompok orang Arab Badui itu berangkat haji tapi gak sangu. Berangkat haji tapi gak sangu. Terus mereka mengatakan seperti ini. Wa yaqulu ba'duhum kaifana hujju baitallahi wa la yuqimuna. Bagaimana kita bisa haji? Bagaimana kita dapat berhaji ke Baitullah? Wawayut imuna. Sementara Baitullah tidak memberi makan kepada kami. Yang nopo kita iso haji wong nanggone haji tak keimanan. Terus Pakanu ya bakauna alatan alam nasi. Terus akhirnya mereka berangkat, tetap berangkat haji. Terus tentang gone kono jaluk-jaluk. Kono jaluk-jaluk marang menungso. Panuhu andalika wa umiru bizati. Kemudian ayat ini turun mencegah mereka melakukan hal itu dan memerintahkan mereka lek haji sah. Dan saat ini kata koyo biyen maneh niku wong-wong dari India, Bangladesh, niku nang kono jaluk-jaluk ngomongnya duit entek. Kadang-kadang ngoten nggih bijui. Kadang-kadang ngoten niku bijui ya. Jadi jangan berpikir wah nang kono gak ono wong sing elek nang kono api kabeh. Mboten, nang kono wong elek ya tetep ono, wong bejuk ya ono, wong nyolong nggih wonten. Kanggone jero masjid niku. Kan rencang itu kehilangan tas isi HP, isinya duit, padahal kan kalau jero masih bilang apa? Ini mereka kita tetap orang mau sendiri wong akeh. Ini tuh man, tetap orang-orang yang kadang-kadang dicuri, akhirnya jaluk. Makanya ayat ini turun, sangu. Nah, semua ibadah, ya. Hampir semua ibadah.
niku sebenarnya tidak memerlukan biaya. Sholat ini bukan perlu duit. Sholat di sholat, poso bukan memerlukan biaya. Zakat fitrah dia memerlukan biaya cukup sedikit. 3 kilogram beras dinominalkan mungkin hanya 40.000 saja. Oh niku zakatnya kata niku zakat malih yang niku kata sampai ratusan juta. Dia mengeluarkan zakat yang banyak karena dia mempunyai harta yang banyak. Mungkin ono wong zakatnya 250 juta zakat mal, karena dia mempunyai harta 10 miliar, sehingga dia mengeluarkan zakat 250 juta sebab hartanya banyak. Lah sementara maksiat niku hampir semua maksiat niku kata sing ngetokno duit. Ono wong kepingin mendem tuku khamar, tuku minuman keras. Ono wong narkotik, obat-obatan narkoba, sabu-sabu, tuku sabu-sabu larang regane. Ono wong seneng karaoke, nanggone karaoke, nyewa LC yo bayar. Kan tasik ngoten. Nah, ibadah tidak seperti itu. Ngaji gratis, jamaah gratis. Sing ngetokno duit, sing akeh nipu haji. Ayo nopo? Sing ngetokno duit lek boten haji. Kurban nggih ngetokno duit kurban, tapi kan sunah. Kurban ki paling ki wedhus setunggal. Lah haji nggih. Haji niki mengeluarkan dari segi materi. Sakniki embarkasi Surabaya niku harganya haji 56 juta. Durung sangune, durung oleh-oleh dan lain sebagainya. Enggak pakai oleh-oleh di itu yang kan. Bahkan sebelum haji, sebelum berangkat haji, kadang-kadang ada orang yang menyelenggarakan walimatul haji. Ono walimah barang kadang-kadang niku walimatul safar. Bahkan umroh mawon wis sakniki ono sing ngandakno walimah barang. Padahal sakjane yang disunahkan mengadakan walimah niku hanya walimatul urs saja. Liyane niku mboten enten dalil walimah mboten wonten. Termasuk walimatul khitan, termasuk walimatul akikah, tidak ada dalil saking Rasulullah menyelenggarakan walimah lek gak walimatul urs. Iki sakjane wis kelewat akeh iki ya bakal kemang iki. Oh, boy, ngaji nang kene gak iso dilu Jadi walimah, satu-satunya walimah yang diperintahkan oleh Rasulullah itu hanya walimatul urs. Ini bukan sepiro penting, bukan maksudnya yang akan saya sampaikan ini tidak seberapa penting, tapi sering salah di antara kita. Kalau undangan biasanya walimatul urs, URSY, biasanya orang Y ini. Ajane bukan nanti Y. Ars itu niku kan damel sin sampai shin. Jadi lek urs yo URS ngono. Gak usah Y. Lek Y ini kan identik dengan shin sing ono titik itu. Jadi urs itu hanya damel sin, berarti otomatis damel S tok. Walimatul urs. Jadi walimatul URS. Makanya ini tidak seberapa penting, tapi perlu saya sampaikan sebab itu salah kaprah namanya kita. Jadi KTY walimatul arusi KTY, nggak usah Y. Walimatul arus atau urus gitu aja. Nomor estok KTY. Ini nggak seberapa penting, tapi sampai cek ngerti. Oh, ternyata urus itu ain ro sin, boten ngeten titik. Lek sin sing ono titik berarti ATY. Iku boten sebenarnya penting, tapi perlu saya sampaikan. Lek ngomong undangan walimatul urus KTY. Nah, hanya walimatul urus mawon, hanya walimatul urus tok sing diperintahkan Kanjeng Nabi. Liyane niku mboten. Termasuk akikah, termasuk khitan. Akikah niku nggih, kula nyelenggarakan walimah, tapi saya tahu
Boten wonten dalile, cuman kan itu bentuk syukur kita. Bentuk syukur kita nggih boten napa-napa. Engko dan sampean ngomong kok berarti walimatul khitan, walimatul aqiqah gak oleh. Boten, yo tetep oleh. Karena itu adalah bentuk bagian dari syukur kita, tasyakuran kita. Akhirnya kita sedekah mengeluarkan makanan, mengeluarkan bingkisan kepada tamu-tamu yang kita undang. Boten napa-napa. Itu bentuk syukur kita. Tapi walimatul urus itu memang mendapatkan tuntunan saking Rasulullah. Sebab pada saat itu wonten sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku mantun nikah wonten nggih koyo Kanjeng Nabi niku kayak kuning-kuning. Apa ibu niki emas ya Rasulullah, kula mantun nikah kali tiyang estri, kula paringi mahar emas. Terus Kanjeng Nabi dawuh napa? Barakallahu laka awlim walau bisyatin. Semoga Allah memberkahimu. Terus Kanjeng Nabi perintah wali mau nyelenggarano walimah masya bele wedhus siji. Jadi memang diperintahkan untuk walimah, walimatul urus itu, manten itu diperintahkan untuk walimah, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Lah kapan walimah niku, walimatul urus niku? Lek walimatul urus yo sak marine akan nikah. Baru walimah. Lek durung akad nikah, jenenge dudu walimah. Oh durung dadi manten. Durung dadi manten kok walimah. Nggih, dudu walimah jenenge nggih salamatan menawi. Muni walimane sakniki nyelenggarano acara jenenge dudu walimah. Potensi gak sida niku masih ada. Kan durung kapan dadi manten acara. Ojo jenenge walimah. Wong durung akad nikah, durung karuan dadi manten. Potensi gak sida iki masih ada lek durung sampai hari H. Kayak marno pas wae hari H minggat kan ya ono cerita kaya ngono. Utawa ketika perjalanan aku bilang mengalami kecelakaan atau apa akhirnya gak sida lagi. Kan ada juga potensi seperti itu. Jadi walimah itu dikerjakan ketika lek wis akad nikah. Nah kenapa kok akad nikah itu kok dikongkon gawe walimah? Sebab lek sampai ono wong nggih hari akad nikah kok gak gawe walimah niku bisa memicu ghibah di antara tetangga, bisa menimbulkan fitnah dalam arti bahasa Indonesia loh, fitnah dalam arti bahasa Indonesia. Dan fitnah dalam Al-Qur'an ini kan syirik. Memicu nopo fitnah yang terjadi di antara masyarakat. Misalnya mawon, misalnya. Wis kula contoh awak kula dhewe. Misale kula rabi maneh. Wis kula contoh awak kula dhewe, kula contoh wong liya bae. Kula rabi maneh kula singit-singit, rabi maneh kula singit-singit. Nah, ojo sampai ono wong ngerti. Terus kula rabi maneh, terus kula nggawa kanca setunggal, mantun iku teng nggone wong tuane nggih setuju, anake kula rabi. Terus mantun iku anak gadam emas, nggih gadam emas, dadi saksine wis loro. Kula akad nikah, ana waline, ana mantene, ana saksi loro, kira-kira sah napa mboten? Sah. Karena saya sudah mempunyai istri baru, tapi kula ojo sampai ana wong ngerti. Kula lek marangi nang omahe bojo kula sing anyar niku misale jam 12 bengi. Misale jam 12 bengi, kula parangi ojo sampai ana wong lho, engko mulai jam 3. Kaya ngono terus. Itu kan sah. Tapi gak bahaya. Gak bahaya sih. Kalau kaya ngono ya bahaya sih. Ya mesti bahaya. Makanya dikongkon walimah. Maka lho maksudnya niku. Dikongkon walimah supaya ngerti lek tangga-tangga, oh iki wis rabi, oh iki dadi bojone nomor 2, misale mawon, misale. Jadi yo disuruh walimah hikmahnya seperti itu. Kudu diumumno. Walaupun senajan sah gak gawe walimah terus tangga-tangga gak ono sing ngero. Jadi seperti itu. Jadi memang haji nggih balik teng ayat, nggih balik teng ayat. Sampeyan perlu kuatah. Maka datang mriki dikatakan watazawwadu samu. Sampeyan perlu wakeh. Jenengan sakniki eco. Haji wis numpak pesawat. Jenengan bayangno 50 tahun yang lalu Mbah kula Yai Mustofa niku
niku insyaallah haji tahun 75. Niku tasik damel kapal laut. Yai Mustafa niku haji Mbah kula. Niku haji insyaallah tahun 75. Niku damel kapal laut, menggunakan kapal laut, memakan waktu perjalanan dari berangkat sampai pulang 6 bulan. Bayangkan 6 bulan. Itu masih 50 tahun yang lalu. Dan ini ratusan tahun yang lalu. Betapa soroni haji ini. 6 bulan ninggal anak, 6 bulan ninggal bojo. Perlu saya ngowake. Ceritanya ono wong mati tenggone jero kapal. Yang sing sedo niku mang ditancap nanggone kayu, pakan kayu, terus digandoli watu, terus dibuat ke laut. Kaum sampun dari canggih durung ono lemari es sing diotopsi, perjalanan dia perlu suwe kan, kapal biyen kan nggih boten koyo sakniki cepete kapal. Jadi perjalanan berangkat sampai pulang niku 6 bulan. 6 bulan haji biyen. Haji biyen mbah kula sing dugi ibu Bung Cangkring niku mbah niku tahun 87 niku 4 juta. Ya namung 4 juta. Tapi 4 juta biyen niku regane kurang luwih setara dengan 7 sapi. Duit 4 juta biyen niku setara dengan harga sapi 7 bahkan lebih. Tahun 91 mbah kula sing istri niku haji 6 juta. Niku keluaran berita 6 juta. Makanya sampai tahun berangkat daftar saiki, berangkat tahun saiki. Tapi seperti itu. Tahun 90-an awal-awal 2000 niku belum ada yang antri sehingga orang daftar sekarang bisa berangkat tahun ini juga. Berarti itu menunjukkan haji biyen sangat mahal sehingga orang banyak yang tidak mampu. Harganya setara dengan 7 sapi bahkan lebih. Nah saat ini banyak orang yang mampu sehingga haji antri sebanyak sampai 34 tahun. Ini kalau penceritakan, kalau daftar juga kula tahun 2022 baru berangkat 2056. Itu artinya antrinya 34 tahun. Jamaah Indonesia masih harus bersyukur. Dalam antrian 34 tahun itu masih harus bersyukur. Jadi kan seperti Malaysia. Kan Malaysia itu antrinya haji 141 tahun. Akan cek teng Google nek mboten percaya. Jadi sampai MUI Malaysia itu mengeluarkan fatwa orang yang sudah daftar haji sudah terhitung haji. Sebab masa tunggunya itu 141 tahun. Loh, kok iso dawa kaya ngoten? Karena rumus kuota haji ya, sing diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu rumusnya itu 1:1000 penduduk muslim. Indonesia jumlah penduduk 275 juta, sing Islam 220 juta, sehingga rumusnya Indonesia karena yang muslim 220 juta dibagi 1000 jadi kuota haji 220.000. Sementara Malaysia jumlah penduduknya yang di Malaysia itu hanya sedikit, jamaahnya sedikit, kuota hanya 31.600. Kak Malaysia, ini sing Islam titik, sing Islam hanya berapa persen, 60 atau berapa persen gitu, titik dibandingkan dengan Indonesia. Wis persenane titik, jumlah penduduknya di titik, jumlah penduduknya di titik. Nah Indonesia jumlah penduduknya besar, jumlah umat muslimnya juga besar, sehingga Indonesia mendapatkan kuota haji paling banyak seluruh dunia, 220.000 dari 2 juta kuota. Itu 10% pun gitu. Jadi jangan salahkan Menteri Agamanya. Kuota haji itu yang memberikan adalah kerajaan, orang pemerintah Arab Saudinya. Nah, pemerintah Arab Saudi punya hitung-hitungan. Lek kuota misalnya 5 juta haji, Arafah gak mampu nampung, jemaah gak mampu nampung, kok akhirnya terjadi lagi
Nopo desek-desekan terus mati. Ketika pulau haji ini teng Mina 1.000 orang lebih meninggal karena desak-desakan. Itu yang harus dipikir oleh pemerintah Arab Saudi. Maka kuota itu diberikan setiap negara itu beda-beda. Malaysia itu hanya 31.600 sehingga antriannya 141 tahun. Jadi balik tengah ayat sangumo. Karena haji itu perlu bekal yang sangat banyak sampai kudu duwe sangu sing akeh didamel oleh-oleh, didamel urip nang kono, didamel waliman niku manglek gadayatra mboten napa-napa kalimatul haji. Kamu sing akeh. Tapi lanjutannya ayat fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan duwe sangu akeh, duwe akeh, tapi lek gak takwa yo tetep ae elek. Napa sing dimaksud fa inna khairaz zadi taqwa? Sing dimaksud adalah anna khairaz zadi ittiqaul munhiyati. Itu adalah mencegah dari hal-hal yang dilarang. Dengan sangu akeh tapi nang kono rofas, nang kono fusuk, nang kono jidal, haji ini percuma, sampai rofas. Haji ini sia-sia, gak oleh ganjaran kalau nang kono rofas, nang kono fusuk, nang kono jidal. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan sangat segala larangan dan melakukan segala kebaikan. Yo umroh sunnah, yo sedekah, jogo ati, jogo ucapan, jogo tindakan, itu adalah sebaik-baik takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan takwalah kepada wahai orang-orang yang berakal. Ayat niki walaupun di kitabnya itu adalah untuk orang-orang ulul albab saja, untuk orang-orang yang mempunyai akal saja. Tapi perintahnya tetap bersifat umum, yaitu kepada semua orang yang haji. Tapi orang kabeh sing haji itu gak kabeh ulul albab. Ngoten maksudnya, gak kabeh ulul albab. Ana wong sing haji ya cek jidal, ana wong sing haji cek fusuk. Itu berarti dia bukan bagian dari ulul albab. Tapi tetap walaupun mereka bukan bagian dari ulul albab, tapi mereka tetap mendapatkan perintah untuk bertakwa kepadaku. Wattaquni ya ulil albab. Pun cekap semangat pirang jam, pirang menitnya. Tunggal jam 5 menit. Padahal kalau di kamu akan buyar tadi sak jam muncul mana. Pun mugi-mugi tadi ketane manfaat. Sedaya sing ngaji niki saged nglampahi tindak haji sadherenge sedo. Menawi boten saged, paling boten saged nglampahi umroh sadherenge sedo. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma yassir lana al-yusra jami'an usra. Allahumma yassir lana umurana wa dinina wa dunyana wa ukhrana. Allahumma yassir lana wa auladina wa dhurriyyatina ziyarata Makkah wal Madinah bil haji wal umrah marratan ba'da marrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.